Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam hormat saya kepada Ibu Farisa Sabila, STMSC, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Nanda Radiatul Fitri, mahasiswi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syah Kuala, Angkatan 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian permukiman kumuh daerah bantaran sungai berdasarkan aspek legalitas di Kelurahan Oro-Orodowo, Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini arus urbanisasi semakin meningkat akibat dari perkembangan kota yang juga semakin pesat. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya penduduk yang berdatangan ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Namun, pertumbuhan penduduk kota yang semakin tinggi tentu saja diiringi dengan meningkatnya kebutuhan perumahan dan pemukiman, sedangkan kapasitas ruang kota sendiri terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Meskipun begitu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal ini belum dapat terpenuhi sepenuhnya, sehingga masyarakat membangun secara individu hunian mereka baik secara legal maupun ilegal, sehingga memungkinkan tumbuhnya permukiman kumuh. Kita dapat melihat kasus pada pemukiman kumuh daerah aliran Sungai Brantas, Kelurahan Oro-Orodowo, Kota Malang. Ini adalah salah satu pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Yang terjadi di sini adalah masyarakat membangun tempat tinggal di kawasan bantaran sungai yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai pemukiman. Lalu, seperti apakah pemukiman kumuh itu? Pemukiman kumuh adalah suatu pemukiman atau lingkungan yang mengalami penurunan kualitas secara fisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya, sehingga kehidupan masyarakatnya dapat dikatakan tidak layak atau bahkan bisa membahayakan. Ciri-cirinya yaitu kepadatan penduduk yang tinggi, lalu kondisi sarana dan prasarana dasar untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan sehari-hari seperti air, jalan, drainase, listrik, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya tidak terpenuhi dengan baik. Lalu selanjutnya, ada faktor-faktor yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Yang pertama adalah faktor urbanisasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa urbanisasi ini terjadi akibat tingginya daya tarik daerah perkotaan, sehingga orang-orang beramai-ramai pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan atau karena alasan lainnya, padahal ruang kota sendiri cukup terbatas. Lalu yang kedua adalah faktor lahan perkotaan. Kapasitas ruang kota yang terbatas menyebabkan mereka dengan keadaan ekonomi yang rendah terpaksa tinggal di kawasan pinggiran yang terkadang bahkan tidak seharusnya ditinggali. Contohnya seperti bantaran sungai Oro-Orodowo ini. Yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Apabila sarana dan prasarana dasar seperti kebutuhan air, listrik, jalan, drainase, dan sebagainya tidak terpenuhi, maka kawasan tersebut perlahan menjadi kawasan kumuh. Yang keempat adalah faktor sosial dan ekonomi. Umumnya, masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh adalah mereka dengan pendapatan yang rendah, sehingga tidak mampu untuk membeli atau membangun hunian yang lebih layak. Lalu yang kelima adalah faktor tata ruang. Keberadaan pemukiman kumuh tentu tidak lepas dari tata ruang kota. Dalam tata ruang, perencanaan pengembangan kota disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampungnya, yang dimana di kawasan pemukiman kumuh ini sendiri sangat rendah. Lalu ada karakteristik dan kriteria permukiman kumuh menurut Budi Harjo. Yang pertama dilihat dari karakteristik permukiman kumuhnya. Ada faktor rumah yang semi permanen dan non permanen. Misalnya seperti tata letak yang tidak teratur, status bangunan pada umumnya tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan, kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, lalu kondisi bangunan yang tidak layak huni dan jarak antara bangunan yang sangat rapat, lalu kurangnya kesehatan lingkungan di pemukiman tersebut. Lalu dari faktor prasarananya seperti aksesibilitas atau jalan, lalu drainase, air bersih, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Yang kedua adalah kriteria perbaikan permukiman kumuh. Dilihat dari gejala sosialnya yang dapat diperbaiki adalah kehidupan sosial yang rendah,
lalu status sosial ekonomi yang sangat rendah, lalu tingkat pendidikan yang rendah, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari gejala fisiknya, yaitu kondisi bangunan yang rata-rata di bawah standar minimum, dan umumnya suatu kampung dengan bangunan non-permanen dan semi-permanen telah mencapai umur 10 tahun. Kepadatan bangunan yang tinggi sangat minimumnya ruang terbuka dan jarak antar bangunan. Lalu kondisi sarana fisik yang di bawah standar minimum, dan daerah yang sangat dipengaruhi banjir atau rawan banjir, dan keadaan daerah memerlukan pengaturan dari segi tata guna lahan. Lalu kita melihat karakteristik fisik tempat tinggal masyarakat di pemukiman kumuh. Kondisi fisik ini dapat kita lihat secara langsung seperti kondisi bangunan, lalu sarana dan prasarananya. Di sini ada jenis bangunan. Jenis bangunan akan mengalami perubahan mengikuti tingkat penghasilan dan lamanya mereka tinggal. Jenis bangunan juga dapat diketahui berdasarkan pada bahan yang digunakan pada saat membangun rumah tersebut, yang ditempati seperti bahan untuk dinding, atap, dan lantai. Semakin baik bahan yang digunakan, maka jenis bangunannya akan semakin baik pula. Lalu ada jarak rumah dengan tempat kerja. Mereka yang berpendapatan tinggi akan memilih tinggal di lokasi yang jauh dari pusat kota, dengan luas lahan yang besar. Lain halnya dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka akan memilih lokasi yang lebih dekat dengan tempat kerja mereka, meskipun lokasi tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat bermukim, dengan tujuan menghemat biaya transportasi sehingga biaya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu kondisi rumahnya. Semakin lama seseorang tinggal, maka penghasilannya pun akan semakin baik. Dengan demikian, ia akan berpikiran untuk merubah kondisi rumahnya menjadi lebih baik demi mendapatkan suatu kenyamanan dalam menempati rumah tersebut di kehidupan sehari-hari. Lalu kriteria kondisi rumah ini bisa dilihat dengan bahan dari bangunan tersebut, mulai dari bahan dinding seperti tembok, kayu atau gedek, lalu bahan atapnya seng atau genteng, dan bahan lantai bisa keramik, semen ataupun tanah. Dari hasil survei diketahui bahwa kebanyakan rumah milik masyarakat yang bermukim pada kawasan sempadan Sungai Brantas, Kelurahan Oro-Oro-Dowo, bahan dindingnya dari tembok, bahan atapnya dari genteng, dan bahan lantainya dari keramik. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat yang bermukim di sana sudah mampu untuk memiliki rumah yang layak, bila dilihat dari bahan bangunan itu sendiri. Lalu luas lahannya. Luas lahan semakin luas, maka orang tersebut dikatakan semakin mampu dalam hal ekonominya. Sebaliknya, bila semakin sempit lahan yang dimilikinya, maka orang tersebut dikatakan belum mampu. Lalu luas rumah. Orang yang memiliki luas rumah yang semakin besar berarti secara ekonomi mereka lebih mampu jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki luas rumah yang kecil. Dan fungsi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya, mereka seringkali menjadikan rumah mereka menjadi tempat yang memiliki fungsi ganda. Artinya sebagai tempat tinggal, juga diperuntukkan sebagai tempat usaha seperti kios, warung, dan usaha-usaha lainnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Dapat dilihat dari tingkat kepadatan masyarakatnya, lalu rendahnya norma sosial yang kurang ditetapkan, lalu budaya kemiskinan yang ada dalam kehidupan masyarakatnya dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang apatis. Di sini ada diagram analisa jenis mata pencaharian masyarakat permukiman kumuh bantaran Sungai Brantas yang diambil dari survei pada 100 orang responden. Dapat dilihat bahwa kebanyakan masyarakat bekerja sebagai pedagang dan kuli, lalu hanya sedikit yang bekerja sebagai karyawan swasta atau juga PNS. Lalu jumlah pendapatan masyarakatnya, semakin baik pekerjaan, maka penghasilan yang didapat pun semakin baik. Dengan penghasilan yang baik, maka mendorong masyarakat untuk bisa memperoleh tempat tinggal pada lokasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dan dari hasil survei diketahui bahwa masyarakat yang ada pada lokasi penelitian memiliki jumlah pendapatan terbesar sebanyak 24 orang dengan pendapatan antara 200.000 sampai 500.000 dan 1 juta sampai 1.500.000.
Sedangkan jumlah pendapatan paling sedikit atau paling rendah yaitu dengan pendapatan kurang dari 200.000. Analisa tingkat pendidikan masyarakat. Di sini dapat dilihat sebagian besar penduduk permukiman kumuh di bantaran Sungai Berantas berpendidikan sampai SMA dan SD, dan yang paling sedikit adalah sarjana. Tingkat rendahnya pendidikan akan menyebabkan seseorang mempunyai wawasan berpikir yang luas. Hal tersebut dapat terjadi pada tempat di mana ia tinggal. Demikian juga kalau ia memilih tempat tinggal pada kawasan tertentu, maka harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun perusahaan tertentu. Lalu analisa asal dari masyarakat sendiri. Dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat di lokasi ini berasal dari dalam kota Malang, selebihnya berasal dari Kabupaten Malang dan luar Kabupaten Malang. Lalu analisa lama tinggal masyarakat. Dari sini dapat dilihat sebagian besar masyarakat telah tinggal antara 20 sampai 25 tahun ke atas. Selanjutnya, kita membahas aspek legalitas dari kawasan. Dalam pembahasan ini akan muncul pertanyaan, bagaimanakah keterkaitan aspek legalitas kawasan dengan pemukiman kumuh? Lalu keterkaitannya dapat dilihat dari kriteria pokok untuk menentukan pemukiman kumuh, yaitu pemukiman itu dikatakan kumuh apabila berada di lokasi yang ilegal. Kita akan melihat legalitas kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah dikatakan kuat dan sempurna apabila memiliki dua bukti. Yang pertama adalah bukti surat. Bukti surat ini berupa sertifikat tanah dan ini adalah bukti kepemilikan yang terkuat. Namun ini tidaklah mutlak. Maksudnya tidak mutlak adalah sertifikat ini dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Dari diagram ini dapat disimpulkan, sebagian besar masyarakat di bantaran Sungai Berantas tidak memiliki sertifikat tanah. Lalu yang kedua ada bukti fisik. Bukti fisik ini untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut dan menghindari terjadi dua penguasaan hak yang berbeda, yaitu hak atas fisik dan hak atas surat. Lalu legalitas bangunan. Sebagian besar masyarakat di bantaran Sungai Berantas, Kelurahan Orodowo ini memiliki izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, masyarakat di Kelurahan Orodowo yang bermukim di daerah bantaran sungai, rata-rata semuanya merupakan tanah milik dari Dinas Pengairan Kota Malang. Namun, mereka diizinkan untuk tetap tinggal dan masyarakat harus membayar pajak setiap tahunnya sebesar 15.000. Fenomena yang terjadi ini tentunya memunculkan berbagai tanggapan dari banyak kalangan, serta memunculkan banyak pertanyaan. Bila diizinkan tetap bertempat tinggal di daerah bantaran sungai dan dikenakan pajak setiap tahunnya, maka pemukiman masyarakat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemukiman yang ilegal, malah sebaliknya. Dan hal itu pula sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Namun, hal ini kembali kepada kebijakan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kota Malang sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.